Unisbank Semarang. Eksis sejak 1968. Semua program studi terakreditasi. Daftar dan registrasi online di website pmb.unisbank.ac.id. Unisbank hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Sofi Dwi Astuti Agustina dengan NIM 1805520112 dari kelas B1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas yang telah saya buat dengan judul Standar Audit Peristiwa Kemudian. Pada pembuatan video ini, bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pengauditan 2 yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho SE AK MMCA CPA. Sebelum kita memasuki materi standar audit 560 peristiwa kemudian, saya akan sedikit menjelaskan tentang prinsip dasar penyelesaian audit. Dalam prinsip dasar penyelesaian audit itu ada 3. Yang pertama, penyelesaian kerja lapangan. Yang kedua, evaluasi temuan. Dan yang ketiga, komunikasi dengan klien. Prinsip dasar penyelesaian audit yang pertama ada penyelesaian pekerjaan lapangan. Itu meliputi yang pertama ada review peristiwa kemudian. Yang kedua ada review notulen rapat komisaris dan manajemen. Yang ketiga review bukti permasalahan hukum, tuntutan, dan kebijakan. Yang keempat meminta surat representasi klien. Yang kelima melakukan prosedur analitis. Dalam prinsip dasar penyelesaian audit yang kedua, ada evaluasi temuan. Dalam evaluasi temuan, meliputi yang pertama menentukan perakiraan akhir materialitas dan risiko audit. Yang kedua ada review teknis penyajian laporan keuangan. Yang ketiga merumuskan pendapat audit dan menyusun draft laporan audit. Yang keempat melakukan review atas kertas kerja. Dan yang terakhir, di prinsip dasar penyelesaian audit ada komunikasi dengan klien. Komunikasi dengan klien itu meliputi yang pertama, komunikasi tertulis tentang pengendalian intern. Yang kedua, komunikasi tertulis tentang pelaksanaan audit. Dan yang ketiga, membuat manajemen letter atau surat manajemen. Baik, memasuki materi standar audit SA 560. Peristiwa kemudian. Dalam ruang lingkup SA ini berhubungan dengan tanggung jawab auditor yang berkaitan dengan peristiwa kemudian dalam suatu audit atas laporan keuangan. Kemudian ke peristiwa kemudian. Laporan keuangan mungkin dipengaruhi oleh peristiwa tertentu yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Banyak kerangka pelaporan keuangan secara khusus merujuk pada peristiwa tersebut. Nah, kerangka pelaporan keuangan tersebut biasanya mengidentifikasi 2 jenis peristiwa. Yang pertama ada peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan. Dan yang kedua, peristiwa yang menyediakan bukti tentang kondisi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Jadi, yang pertama pada tanggal laporan keuangan dan yang kedua setelah tanggal laporan keuangan. Nah, dalam standar audit 700 menjelaskan bahwa tanggal laporan audit menginformasikan kepada pembaca bahwa auditor telah mempertimbangkan pengaruh atas peristiwa dan transaksi yang diketahui oleh auditor dan yang terjadi sampai pada tanggal tersebut. Nah, tanggal efektif. Standar akuntansi ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal
Yang pertama 1 Januari 2013 itu untuk emiten, atau yang kedua 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Nah, penerapan ini dianjurkan untuk entitas selain emiten. Kemudian, adapun tujuan auditor adalah untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat tentang apakah peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan secara tepat telah digambarkan dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Tujuan auditor yang kedua ada merespons secara tepat fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Yang mana jika diketahui oleh auditor pada tanggal tersebut, kemungkinan dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Nah, sebelumnya perlu diketahui dulu apa itu pengertian peristiwa kemudian. Nah, peristiwa kemudian adalah peristiwa yang terjadi di antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Dan fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor. Dalam standar audit ini memiliki makna sebagai berikut. Tanggal laporan keuangan berarti tanggal akhir dari periode terakhir yang dicakup oleh laporan keuangan. Kemudian tanggal pengesahan laporan keuangan, yaitu berarti tanggal yang pada saat itu semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan yang bersangkutan, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Kemudian ada tanggal laporan auditor, yaitu berarti tanggal yang dicantumkan oleh auditor dalam laporannya atas laporan keuangan berdasarkan standar audit nomor 700. Kemudian, tanggal diterbitkannya laporan keuangan, yaitu tanggal tersedianya laporan auditor dan laporan keuangan auditor bagi pihak ketiga. Nah, selanjutnya ada ketentuan peristiwa kemudian. Yang pertama, ada peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Yang kedua, fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Dan yang ketiga, ada fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan masing-masing dari ketiga ketentuan peristiwa kemudian tersebut. Yang pertama, ada peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Pada ketentuan ini, auditor harus melaksanakan prosedur audit yang dirancang untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Bahwa seluruh peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal laporan auditor yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan itu telah diidentifikasi. Namun, auditor tidak diharapkan untuk melakukan prosedur audit tambahan atas hal-hal yang mana prosedur audit sebelumnya diterapkan telah menyediakan kesimpulan yang memadai. Nah, dengan melakukan prosedur tersebut, sehingga prosedur tersebut mencakup periode dari tanggal laporan keuangan sampai ke tanggal laporan auditor, atau periode terdekat yang dapat dicapai. Nah, auditor harus mempertimbangkan penilaian risiko auditor dalam menetapkan sifat dan luas prosedur auditnya. Nah, dalam menetapkan sifat dan luas prosedur audit, itu harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang A, memperoleh
suatu pemahaman tentang prosedur yang telah ditetapkan oleh manajemen untuk memastikan bahwa peristiwa kemudian itu telah teridentifikasi. Yang B, meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan. Nah, pada permintaan keterangan ini, dalam meminta keterangan dari manajemen dan jika relevan dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tentang apakah ada peristiwa kemudian yang telah terjadi yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan, auditor dapat meminta keterangan tentang status terkini unsur-unsur yang dipertanggungjawabkan atas basis data awal atau tidak bersifat konklusif dan meminta keterangan khusus tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apakah komitmen baru, penarikan hutang, atau jaminan telah terjadi? Yang kedua, apakah penjualan atau akuisisi aset telah terjadi atau direncanakan? Yang ketiga, apakah telah terjadi peningkatan modal atau penerbitan instrumen hutang, seperti penerbitan saham atau surat hutang baru, atau surat perjanjian untuk penggabungan atau likuidasi telah dilakukan atau direncanakan. Yang ketiga, apakah aset telah dialokasikan oleh pemerintah atau dimusnahkan? Nah, sebagai contoh itu oleh kebakaran ataupun banjir. Nah, kemudian apakah terdapat perkembangan yang berhubungan dengan kontingensi? Nah, apakah penyesuaian akuntansi tidak lazim telah dibuat atau dipertimbangkan secara mendalam? Yang ke-7, apakah suatu peristiwa telah terjadi atau mungkin akan terjadi yang akan menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan. Dalam kasus, sebagai contoh, jika peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan tentang validitas atas asumsi kelangsungan hidup perusahaan. Yang kedelapan, apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pengukuran estimasi atau provisi yang dibuat dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir, apakah ada peristiwa yang telah terjadi yang relevan untuk pemulihan kembali aset. Yang C, membaca risalah rapat ketika ada tentang pemilik, manajemen, dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas yang mana rapat tersebut diadakan setelah tanggal laporan keuangan dan meminta keterangan tentang hal-hal yang dibahas dalam rapat tersebut. Yang risalah hasil rapatnya belum tersedia. Pada membaca risalah rapat, itu ada pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Nah, dalam sektor publik, auditor dapat membaca catatan ofisial atas tindakan yang relevan dengan badan legislatif dan meminta keterangan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tindakan tersebut di mana catatan ofisial belum tersedia. Yang D, membaca laporan keuangan interim terakhir entitas, itu jika ada. Nah, auditor jika sebagai hasil prosedur yang telah dilakukan seperti prosedur-prosedur yang sebelumnya, auditor mengidentifikasi peristiwa yang mengharuskan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan keuangan. Auditor harus menentukan apakah peristiwa tersebut telah digambarkan dalam laporan keuangan secara tepat dan apakah peristiwa tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Kemudian ada representasi tertulis. Dalam representasi tertulis, auditor harus meminta kepada manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola untuk memberikan suatu representasi tertulis berdasarkan standar audit 580. Itu yang menyatakan bahwa seluruh peristiwa yang terjadi
setelah tanggal laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan. Itu sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku yang telah disesuaikan atau diungkapkan. Nah, pada peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor itu tergantung pada penilaian risiko oleh auditor. Nah, prosedur auditor yang sudah dilakukan mungkin mencakup prosedur yang diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat, meliputi penelaahan atau pengujian atas catatan akuntansi atau transaksi yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor. Prosedur audit yang diharuskan adalah tambahan prosedur yang mungkin dilakukan oleh auditor untuk tujuan lain. Dan bisa jadi mungkin memberikan bukti mengenai peristiwa kemudian itu. Nah, sebagai contohnya, untuk memperoleh bukti audit untuk saldo akun pada tanggal laporan keuangan itu, seperti prosedur pisah batas atau prosedur yang berhubungan dengan penerimaan kemudian akun piutang. Nah, sudah dijelaskan bahwa prosedur audit tertentu dalam konteks bahwa auditor harus melaksanakan prosedur itu. Namun, prosedur peristiwa kemudian yang dilakukan oleh auditor mungkin tergantung pada informasi yang tersedia, dan khususnya seberapa luas catatan akuntansi telah disiapkan sejak tanggal laporan keuangan. Jika catatan akuntansi bukan yang terkini dan oleh karena itu tidak terdapat laporan keuangan interim atau baik untuk tujuan internal maupun eksternal ya, itu yang disiapkan atau risalah dapat risalah rapat manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola belum dibuat. Prosedur audit yang relevan mungkin menggunakan inspeksi atas buku dan catatan yang tersedia, termasuk juga rekening koran bank. Nah, di ketentuan peristiwa kemudian yang kedua, ada fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor, namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan. Dalam ketentuan ini, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan setelah tanggal laporan auditor. Namun, jika setelah tanggal laporan auditor tetapi sebelum tanggal laporan keuangan itu diterbitkan, suatu fakta diketemukan oleh auditor yang mungkin menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya jika fakta tersebut telah diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor. Nah, maka auditor harus membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan, dan jika iya, auditor harus meminta keterangan bagaimana manajemen akan memperlakukan hal tersebut dalam laporan keuangan. Kemudian, jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Kecuali jika memperluas prosedur audit yang telah dijelaskan pada peristiwa yang terjadi antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan auditor itu sampai pada tanggal laporan auditor baru. Dan kecuali jika menyediakan suatu laporan auditor baru atas laporan keuangan yang telah diubah.
laporan auditor yang baru tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan. Nah, bila mana sudah diterapkan di peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan tidak melarang manajemen untuk membatasi perubahan atas laporan keuangan yang disebabkan oleh pengaruh peristiwa kemudian atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dan pihak yang bertanggung jawab untuk menyetujui laporan keuangan tidak dilarang untuk membatasi persetujuan terhadap perubahan yang bersangkutan itu. Maka auditor diizinkan untuk membatasi prosedur audit atas peristiwa kemudian yang berkaitan dengan perubahan tersebut. Nah, dalam kasus seperti ini, auditor itu harus mengubah laporan auditor dengan memasukkan satu tanggal tambahan yang dibatasi sampai dengan perubahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur auditor untuk peristiwa kemudian hanya dibatasi pada perubahan atas laporan keuangan yang digambarkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan, atau auditor harus menyajikan suatu laporan auditor baru atau laporan auditor yang diubah yang meliputi suatu pernyataan dalam suatu paragraf penekanan suatu hal atau paragraf hal lain yang menyampaikan bahwa prosedur audit atas peristiwa kemudian hanya terbatas untuk perubahan pada laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan. Nah, dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang diubah. Dan oleh karena itu, auditor tidak perlu menyediakan suatu laporan auditor yang diubah atau yang baru. Namun, kalau jika manajemen tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan tersebut itu perlu diubah, maka jika laporan auditor belum diserahkan kepada entitas, auditor harus mengubah opininya seperti yang diisyaratkan dalam standar auditor 705 dan kemudian menyerahkan laporan auditor tersebut. Atau jika laporan auditor telah diserahkan kepada entitas, auditor harus memberitahu manajemen, dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas agar tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga sebelum perubahan yang diperlukan itu dibuat. Nah, jika laporan keuangan diterbitkan kemudian tanpa pemasukan perubahan yang diperlukan, auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditor tersebut. Nah, dalam fakta yang diketahui oleh auditor setelah tanggal laporan auditor namun sebelum tanggal laporan keuangan diterbitkan itu terdapat tanggung jawab manajemen terhadap auditor. Syarat dalam perkataan audit mencakup persetujuan manajemen untuk memberitahu auditor atas fakta-fakta yang mungkin mempengaruhi laporan keuangan yang mungkin diketahui oleh manajemen selama periode dari tanggal laporan auditor sampai dengan laporan keuangan diterbitkan. Nah, kemudian ada penggunaan tanggal ganda. Auditor mengubah laporan auditor itu untuk memasukkan tanggal tambahan yang dibatasi untuk perubahan tersebut. Tanggal laporan auditor atas laporan keuangan sebelum perubahan kemudian oleh manajemen tetap tidak berubah karena tanggal ini menginformasikan pembaca tentang kapan pekerjaan audit atas laporan
keuangan tersebut dapat diselesaikan. Namun, suatu tanggal tambahan dimasukkan dalam laporan auditor untuk menginformasikan kepada pengguna bahwa prosedur audit setelah tanggal tersebut terbatas pada perubahan kemudian atas laporan keuangan. Nah, ini ilustrasinya. Dalam tanggal laporan auditor, kecuali yang berkaitan dengan catatan Y, yang bertanggal atau tanggal penyelesaian prosedur audit terbatas untuk perubahan yang dijelaskan dalam catatan Y. Kemudian tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Dalam beberapa yurisdiksi, manajemen mungkin tidak diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan atau oleh kerangka pelaporan keuangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Nah, hal ini seringkali terjadi ketika penerbitan laporan keuangan itu untuk periode berikutnya semakin dekat, sepanjang pengungkapan yang tepat dibuat dalam laporan tersebut. Kemudian ada pertimbangan spesifik untuk entitas sektor publik. Ini dalam sektor publik tindakan yang diambil itu sesuai dengan tidak adanya perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen. Nah, ketika manajemen tidak mengubah laporan keuangan, dapat mencakup pelaporan secara terpisah untuk badan pembuat undang-undang atau badan lain yang relevan dalam hierarki pelaporan tentang implikasi peristiwa kemudian terhadap laporan keuangan dan laporan auditor. Kemudian dalam tindakan auditor, dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor itu, auditor mungkin perlu memenuhi kewajiban hukum tambahan pada waktu auditor telah memberitahu manajemen untuk tidak menerbitkan laporan keuangan dan manajemen telah menyetujui permintaan tersebut. Nah, jika manajemen telah menerbitkan laporan keuangan, walaupun ada pemberitahuan dari auditor untuk tidak menerbitkan laporan keuangan kepada pihak ketiga, tindakan auditor untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Nah, kalau sebagai konsekuensinya itu, auditor mungkin mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari aksis hukumnya. Dalam ketentuan peristiwa kemudian yang ketiga, ada fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Nah, setelah laporan keuangan itu diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban untuk melakukan prosedur audit atas laporan keuangan tersebut. Namun, jika setelah laporan keuangan diterbitkan, suatu fakta diketahui oleh auditor, yang jika fakta tersebut diketahui oleh auditor pada tanggal laporan auditor, mungkin dapat menyebabkan auditor mengubah laporan auditnya. Nah, maka auditor itu harus membahas hal tersebut dengan manajemen dan jika relevan itu dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang kedua, auditor harus menentukan apakah laporan keuangan tersebut memerlukan perubahan atau tidak. Jika demikian, auditor harus meminta keterangan bagaimana manajemen bermaksud untuk menyelesaikan hal tersebut dalam laporan keuangan. Nah, kemudian jika manajemen mengubah laporan keuangan, maka auditor harus melaksanakan prosedur audit yang diperlukan dalam kondisi atas perubahan tersebut. Yang kedua, menelaah tahap-tahap yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya bersamaan dengan laporan auditor diberi informasi tentang situasi tersebut. Kecuali jika kondisi peraturan perundang-undangan itu berlaku memperluas prosedur audit
sampai pada tanggal laporan auditor baru. Dan tanggal laporan auditor baru tidak lebih awal daripada tanggal persetujuan atas perubahan laporan keuangan dan menyerahkan laporan auditor baru atas laporan keuangan yang sudah diubah. Kemudian auditor harus memasukkan dalam laporan auditor baru atau yang sudah diubah suatu paragraf penekanan atas suatu hal atau paragraf hal-hal lain dengan berpedoman pada suatu catatan atas laporan keuangan yang lebih intensif membahas alasan perubahan atas laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya dan laporan yang diserahkan sebelumnya oleh auditor. Nah, jika manajemen tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pihak yang menerima laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya sudah diberitahu tentang situasi tersebut dan juga tidak mengubah laporan keuangan dalam kondisi yang auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut perlu diubah, auditor harus memberitahu manajemen. Dan kecuali jika semua pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terlibat dalam pengelolaan entitas. Nah, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola itu bahwa auditor akan berusaha untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan masa depan terhadap laporan auditor tersebut. Jika meskipun dengan pemberitahuan tersebut, manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan tersebut, maka auditor harus mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pengguna meletakkan kepercayaan terhadap laporan auditornya. Nah, tidak ada perubahan atas laporan keuangan oleh manajemen pada fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Ini pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Nah, dalam beberapa jurisdiksi, entitas dalam sektor publik mungkin dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk menerbitkan laporan keuangan yang sudah diubah. Dalam kondisi tersebut, tindakan yang tepat bagi auditor adalah untuk melaporkan hal tersebut kepada badan statutori yang tepat. Kemudian tindakan auditor dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor pada fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan. Ketika auditor yakin bahwa manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola telah gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah pengguna mempercayai laporan auditor atas laporan keuangan yang sebelumnya diterbitkan oleh perusahaan, walaupun ada pemberitahuan sebelumnya dari auditor bahwa auditor akan mengambil tindakan dalam mencari cara untuk mencegah pengguna mempercayai laporan tersebut. Tindakan auditor tergantung pada hak dan kewajiban hukum auditor. Sebagai konsekuensinya, auditor mungkin mempertimbangkan adalah tepat untuk mencari advis hukum. Nah, selanjutnya ada materi penerapan dan penjelasan ruang lingkupnya ketika laporan keuangan auditan dimasukkan dalam dokumen lain setelah penerbitan laporan keuangan, auditor mungkin memiliki tanggung jawab tambahan yang berhubungan dengan peristiwa kemudian yang perlu dipertimbangkan oleh auditor, seperti ketentuan peraturan perundang-undangan yang melibatkan penawaran atas sekuritas untuk publik dalam yurisdiksi tempat ditawarkannya sekuritas tersebut. Contohnya, auditor mungkin diharuskan untuk melakukan prosedur audit tambahan sampai pada tanggal dokumen penawaran terakhir. Nah, prosedur-prosedur ini dapat mencakup hal-hal
yang tercantum pada prosedur yang telah dilakukan sampai pada atau mendekati tanggal berlaku efektif dokumen penawaran terakhir, dan membaca dokumen penawaran tersebut untuk menganalisis apakah informasi lain dalam dokumen penawaran konsisten dengan informasi keuangan yang terkait dengan auditor. Tanggal pengesahan laporan keuangan. Dalam beberapa yurisdiksi, peraturan perundang-undangan mengidentifikasi individu-individu atau badan-badan. Sebagai contoh, manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola itu yang bertanggung jawab untuk menyimpulkan bahwa semua pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun dan menetapkan proses persetujuan yang diperlukan. Nah, dalam yurisdiksi yang lain, proses persetujuan itu tidak ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dan entitas mungkin mengikuti prosedurnya sendiri dalam menyusun dan menyelesaikan laporan keuangannya dalam kacamata manajemen dan struktur tata kelola yang ada. Dalam beberapa yurisdiksi, persetujuan akhir oleh pemegang saham diperlukan. Tapi dalam yurisdiksi tersebut, persetujuan terakhir oleh pemegang saham itu tidak diperlukan untuk auditor menyimpulkan bahwa bukti audit yang cukup dan tepat yang menjadi basis bagi opini auditor atas laporan keuangan telah diperoleh. Nah, tanggal persetujuan laporan keuangan untuk tujuan standar auditor ini adalah tanggal yang lebih awal, yang pada saat itu pihak yang berwenang menentukan bahwa seluruh pernyataan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan yang terkait, telah disusun dan pihak yang berwenang telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Kemudian tanggal laporan auditor. Pada tanggal laporan auditor tidak dapat diberi tanggal lebih awal daripada tanggal yang pada saat itu si auditor ini telah memperoleh bukti yang cukup dan tepat yang dikatakan sebagai basis opini atas laporan keuangan. Nah, termasuk bukti bahwa semua laporan yang membentuk laporan keuangan, termasuk di dalamnya catatan atas laporan keuangan yang terkait, telah disusun, dan serta pihak yang berwenang itu telah menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab atas laporan keuangan tersebut. Nah, maka dari itu, sebagai konsekuensinya itu, tanggal laporan auditor tidak dapat lebih awal dari tanggal pengesahan atas laporan keuangan, seperti yang didefinisikan dalam sebelumnya. Nah, suatu periode waktu itu mungkin dapat berlalu karena masalah administratif antara tanggal laporan auditor sebagaimana dan tanggal penyerahan laporan auditor kepada entitas. Kemudian ada tanggal penerbitan laporan keuangan. Dalam tanggal penerbitan laporan keuangan itu pada umumnya tergantung pada peraturan yang berlaku dalam lingkungan yang menjadi tempat berusaha entitas. Nah, dalam beberapa kondisi itu, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin merupakan tanggal pada saat laporan keuangan diserahkan kepada badan pengatur. Itu karena laporan keuangan auditan tidak dapat diterbitkan tanpa laporan auditor. Ya, tanggal penerbitan laporan keuangan itu
tanggal penerbitan laporan keuangan auditan tidak seharusnya hanya pada atau setelah tanggal laporan auditor, tetapi juga harus pada atau setelah laporan auditor tersebut diserahkan kepada entitas. Tuh. Kemudian ada pertimbangan spesifik terhadap entitas sektor publik. Nah, dalam kasus sektor publik, tanggal penerbitan laporan keuangan mungkin sama dengan tanggal laporan keuangan auditan. Dan laporan auditor atas laporan keuangan tersebut itu disajikan ke badan pembuat undang-undang atau dengan cara lain diumumkan kepada publik. Demikian penjelasan materi tentang standar audit peristiwa kemudian dari saya. Jika masih banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena kesempurnaan hanya benar-benar milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman semua telah menyempatkan waktu buat menonton video ini. Terima kasih pula telah menyukai dan mensubscribe channel ini. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan, di lain video, dalam keadaan sehat semua. Dan semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.